Udah udah bisa belajar gitu. Keluarganya Nabi Muhammad SAW dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad zainil wujud sahibil maqamil mahmud ma'dinil karam wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatih wa aslih syu'unahum ya barru ya wadud. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wa akhussu bidzikri ikraman wa ta'ziman al-Ustadz Mizani, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan juga Ustadz Ibnu Ubaidillah dari Temboro, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan juga Ustadz Junaidi dan seluruh para sesepuh-sesepuh yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, jamaah Masjid Nurul Yakin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang barokah insyaallah. Kita pulang dari masjid ini mendapatkan ilmu yang barokah, bisa diamalkan dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah zat yang maha besar, Bu. Allah zat yang maha menciptakan ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat makhluk yang paling mulia, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak, Masya Allah. Makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sebentar saja, dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memulai bersolawat, malaikat juga mengikuti Allah untuk bersolawat. Nah, kita sekarang diajak oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan ucapkanlah salam. Hadirin, malam hari ini alhamdulillah kita hadir menghadiri daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak masalah-masalah sering dikatakan kepada kita yang membuat kita tuh syak atau tidak terlalu yakin untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Betul atau betul?
banyak jangan hadir maulid, jangan hadir maulid, jangan hadir maulid. Kenapa? Bid'ah, syirik, Nabi tak buat, masuk neraka. Masya Allah. Berarti kita semua di sini, ya, semua yang hadir di masjid ini, Masjid Nurul Yaqin, masuk neraka. Yang lebih besar lagi siksanya yang ceramah. Kenapa? Masuk neraka. Betul tak betul ini, Bu? Tidak betul. Apa dalilnya? Biar kita lebih yakin menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya kita menghadiri maulid? Apakah Rasulullah pernah membuat maulid? Hadirin, di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, beliau menukilkan sebuah hadis tentang dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, araka sumta yawmal itsnain. Ya Rasulullah, aku melihatmu berpuasa pada hari Senin. Pak, Bu, biasanya sahabat ini kalau bertanya tentang amalan Rasulullah, ini bertanya supaya Rasulullah itu menjawab pahalanya. Sahabat bertanya supaya Rasulullah menjawab pahalanya. Misalnya contoh, Rasulullah sholat duha, ya kan? Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau sholat duha? Kata Rasulullah, siapa yang sholat duha, insya Allah murah rezekinya. Maka tiap-tiap sahabat bertanya, maksudnya adalah supaya Rasulullah SAW menjawab apa pahalanya. Jadi sahabat bertanya sekarang, araka sumta yawmal itsnain. Aku melihatmu wahai Rasulullah berpuasa pada hari Senin. Maka Rasulullah tak menjawab pahala hadirin. Apa kata Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Maknanya apa? Rasulullah juga memperingati hari lahirnya, Ini tidak terlalu konsen Pak, karena baru bangun tidur tadi, jadi belum 100%. Ustaz tidur habis asar, iya, karena ketiduran. Jadi ngantuk berat, akhirnya ketidur. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, araka sumta yawmal itsnain, dzaka yaumun wulidtu fi. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi Rasulullah juga memperingati hari lahirnya. Kalau kita memperingati hari lahir Rasulullah setahun sekali, tapi kalau Rasulullah tiap satu pekan sekali. Tiap hari Senin beliau berpuasa. Kemudian Allah firmankan juga dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatu wa dhikra lil mu'minin. Dan kami mengisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang cerita-cerita Rasul sebelummu. Jadi Rasulullah itu diceritakan oleh Allah SWT kisah-kisah Rasul sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikisahkan oleh Allah SWT. Untuk apa? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad. Engkau hari ini disiksa, engkau hari ini dicemooh, engkau hari ini dijelek-jelekkan oleh kafir Quraisy. Ternyata nabi-nabimu terdahulu juga mereka dijelek-jelekkan, mereka disakiti, mereka juga dibenci oleh kaumnya. Maka aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad, untuk apa? Untuk supaya memantapkan hatimu. Hadirin, dari sini kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan hati yang paling mantap di dunia ini selain hati Nabi besar Muhammad SAW. Allah tidak pernah menciptakan hati yang paling kuat di permukaan bumi ini selain hati Nabi Muhammad SAW. Tapi
walaupun Rasulullah itu hatinya paling mantap, walaupun Rasulullah itu hatinya paling kokoh, tapi juga butuh cerita dari Allah tentang nabi-nabi terdahulu untuk lebih memantapkan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, nabi yang kuat, yang kokoh hatinya diceritakan oleh Allah, cerita-cerita nabi yang dulu. Kita yang lemah, kita yang masih tidak kokoh, masa kita tidak membutuhkan cerita-cerita nabi sebelumnya? Dan yang paling utama adalah cerita nabi kita besar, Nabi Muhammad SAW, supaya kita lebih mengkokohkan hati kita untuk selalu kuat dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksudnya. Jadi kita hadir di majlis yang mulia ini untuk apa? Untuk supaya memantapkan hati kita. Alhamdulillah, tadi kan Ustadz Mizani, Masya Allah, mengajak kita untuk supaya anak-anaknya hadir di TPA, ya. Ini luar biasa, Bu. Kapan lagi ada Ustadz yang mau mengajarkan kita agama? Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Sekarang bagaimana cara menjaganya? Ada neraka. Jaga. Gitu. Hah? Bukan. Kata ulama, bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka? Ajari mereka agama. Agama. Pak, Bu, kata beliau tadi, investasi terbesar yang kita miliki adalah anak soleh. Betul sekali. Investasi terbesar adalah anak soleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Al-ilmu yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lah, aw shadaqatun jariyah. Apabila anak Adam sudah meninggal, maka terputuslah amalannya. Semua amalannya terputus. Tidak bisa lagi dia sholat, tidak bisa lagi dia sedekah, tidak bisa lagi dia puasa, tidak bisa lagi dia haji, tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam liang kubur. Kau mau sholat dalam kubur, silahkan, tapi tidak dapat pahala. Mau sholat 1000 rakaat pun di kuburan tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tempat pahala ini di dunia ini. Tapi ada 3 perkara kata Rasulullah, kalau kita kerjakan, insya Allah walaupun kita masuk liang kubur, liang lahat tetap mengalir. Apa saja? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak fulan bin fulan. Diajarkan, anak tersebut tahu ilmu, anak tersebut mengajarkan kepada orang lain. Orang lain ini tahu ilmu gara-gara dia. Kemudian anak tersebut mengajarkan kepada orang lain. Terus seperti itu. Yang pertama mengajarkan meninggal, tapi ilmunya terus menerus mengalir, pahalanya sampai ke liang kuburnya, walaupun dia sudah mati. Jadi hadirin, kalau kita berbuat kebaikan, mengajarkan kebaikan, diikuti oleh orang yang melihat kita, maka pahala tersebut kembali kepada diri kita. Makanya kalau ada orang yang membunuh di dunia ini, orang yang membunuh, siapa yang akan mendapatkan dosanya? Siapa? Yang pertama kali membunuh dulu. Siapa itu? Anak Adam. Qabil. Ma min nafsin yuqtalu zulman illa ala ibni Adam kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Siapapun orang di dunia ini terbunuh karena kezaliman, terbunuh, maka akan kembali dosanya kepada anak Adam pertama kali yang dia membunuh. Kenapa? Karena dia pertama kali yang memulai dosa membunuh. Seperti itu.
perbuatan taat kita kerjakan diikuti oleh orang-orang yang lain, orang setelah kita, kembali mengalir pahala tersebut kepada kita. Begitu juga perbuatan dosa kita mulai diikuti oleh orang-orang yang lain setelah kita, maka dosa itu akan mengalir ke kuburan kita. Jadi amal yang paling benar, yang paling bagus adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, awwaladun salihun yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Pak, Bu, mau gak punya anak yang soleh? Mau? Nah, ajarkan mereka ilmu agama. Tak bisa mengajarkan Ustaz, ya udah masukkan ke TPA. Mau mengajarkan apa? Saya jadi bisa baca Quran Ustaz, gimana mau mengajar? Masuk ke TPA. Termasuk qanaah. Tahu qanaah, Pak, Bu? Merasa cukup itu bagus dalam harta, bagus. Merasa cukup dalam harta itu bagus. Tapi kalau merasa cukup dengan kebodohan, itu yang tidak bagus. Merasa cukup dengan kebodohan, udahlah sini bodoh, udah mau pergi, tidak bisa seperti itu. Tak boleh merasa cukup dengan kebodohan. Udah tahu dirinya bodoh, biarkan anaknya bodoh juga. Gimana tuh? Makin bodoh udahlah. Masya Allah, untung tidak bodoh balik. Maaf ya, biasa, dia tak ngantuk, ya enggak? Merasa cukup dengan kebodohan, itulah kebodohan. Udah bisa belajar game. Dianam, alhamdulillah hidup mah kawan. Bapak kau tidak pernah belajar, hidup gak? Kerak pun tak belajar, hidup pun. Ayam pun tak belajar, hidup. Bu, jangan gelang saja yang dibanyakin. Ini gelangnya banyak, anaknya dibiarkan tak sekolah. Alhamdulillah sekarang TPA sudah gratis, Masya Allah. Tidak dipungut biaya, Masya Allah. Alhamdulillah, apalagi. Maka sekarang tuntutan orang tua untuk menjaga anaknya. Hei nak, kau dah sekolah hari ini, ku potong uang jajan kau. Berapa? 1.000 ya? Investasi terbesar, Pak Bu, adalah anak yang soleh. Coba bayangkan Pak Bu, coba bayangkan kalau kita meninggal, anak kita tak bisa sembahyang, anak kita tak bisa baca Al-Fatihah, tak bisa baca Yasin, gimana? Susah. Tak ada yang menziarahi kubur kita. Ada orang bingung karena tak pernah diajarkan anaknya itu ilmu agama, meninggal dia. Maka anak tersebut bingung mau mempersembahkan sesuatu kepada ibunya yang sudah meninggal. Apa? Dia bawa gitar, bergitar di depan kuburan, bergitar lewat Pak Haji. Hei Jang, ngapa kau bergitar? Pak Haji, aku mau menyembahkan sesuatu kepada untuk ibuku yang meninggal ini. Aku mau bergitar, tidak bisa ngaji, tidak bisa apa bergitar. Coba kalau anak kita seperti itu, sedih gak kita dalam kubur, Bu? Sedih, Masya Allah. Tapi kalau anak itu bisa ngaji, anak itu bisa sholat, bisa Al-Fatihah, tahu ilmu agama, Masya Allah, tidak akan dilupakan ibunya itu. Minimal dia pasti akan mendoakannya dalam sholat, pasti itu. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Makanya anak-anak ya, jangan lupa doakan orang tua ya. Jangan lupa doakan orang tua. Jangan lupa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kami dapat dari guru kami Al-Habib Qadim Segaf, beliau mengatakan supaya bapak ibunya dapat doa, biar kakeknya dapat doa, kakek-kakeknya dapat doa, kakek-kakek dapat doa. Rabbil firli walidayya itu diganti dengan Rabbil firli walidiyya. Rabbil firli walidiyya. Kenapa?
Rabbighfirli wa liwalidayya, dayya itu artinya dua, makna. Yaitu dua orang tuh. Berarti dua orang tua saja dapat, kakek nenek dapat. Tapi kalau Rabbighfirli wa liwalidayya itu sifat jamak. Bapaknya dapat, kakeknya dapat, kakek-kakek dapat, kakek atas sampai tidak tahu sampai berapa. Dapat insyaallah. Maka dengan itu Rabbighfirli wa liwalidayya. Apa nih Ustaz nih ngajarkan perkara yang baru? Nah, ini cuma dari guru kami seperti itu. Kalau mau silakan, tak mau dah. Pusing-pusing nanti tanya lagi apa Ustaz? Ajarkan perkara yang baru, bukan ajaran baru. Ini dapat dari guru kami. Mau ambil, tak mau, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz ya. Jadi jangan lupa ya. Ya, apa tadi? Apa tadi? Lupa. Baca doa untuk apa? Untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya atau Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kalau banyak, warhamhum kalau sedikit, kalau berdua saja warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi anak yang soleh termasuk daripada investasi terbesar. Hadirin, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sabdakan, "Man qara'al Qur'an fastadharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitih kulluhum qad wajabat lahun nar." Siapa yang hafal Al-Qur'an dan dia mengamalkan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka orang tersebut bisa memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang masuk neraka. Saya ulangi, Bapak, siapa yang hafal Quran, mengamalkan isi Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka dia akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hafal Quran. Hafal Quran, silakan kata Allah, ambil saudara-saudara yang kau kenal 10 orang yang masuk neraka, kau tarik ke surga. 10 orang, bapak ibunya tarik, adiknya tarik, kakaknya tarik, fulan bin fulan tarik, tetangganya ditarik. Kenapa? Karena hafal Al-Quran. Maka TPA ini saran untuk hafal Quran. Tadi hafal hadis lagi, masya Allah hafal hadis luar biasa lagi. Apa kata Rasulullah? Man hafidha min ummati arba'ina hadithan min umuri diniha bu'itha yawmal qiyamah faqihan alima. Siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis, 40 hadis saja, tidak usah banyak. Apalagi kalau 1000, apalagi kalau 100, 40 hadis dari urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya dalam keadaan faqih, orang yang alim pada hari kiamat. Kenapa? Hafal 40 hadis. Mau ayah kita nyuruh anak kita ngapal hadis, ada mampu apa? Sibuk. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Siapa yang ajarkan? Ustaz. Masya Allah, gratis pula. Alhamdulillah, luar biasa ini. Maka ini investasi besar ini. Investasinya bukan di dunia saja Pak, investasinya akhirat yang selama-lamanya, bukan 60-70 tahun. Selama-lamanya. 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun, selama-lamanya. Masya Allah. Jadi anak soleh yang mendoa. Yang ketiga, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir, masya Allah banyak sekali. Buat masjid ini, masjid kita mau dibangun ini, masya Allah. Ini Pak Ustadz, uang saya 5 juta untuk apa? Untuk masjid. Pak, Bu, tahu Abu Lahab nggak? Tahu Abu Lahab? Tahu nggak?
Bila ketemu? Kalian tahu-tahu ya? Saya pun tak tahu. Saya cuma cerita saja, ya. Jadi Abu Lahab ini Allah firmankan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah tangannya Abu Lahab. Kenapa? Karena dia sering mengejek Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, menyiksa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saya naran dzata lahab. Allah vonis dia masuk neraka selama-lamanya. Tapi Pak Bu, walaupun beliau seperti itu, ya, beliau itu ketika lahir Nabi Muhammad SAW sangat senang. Wahai para Islamiyah, ketika itu budaknya langsung dikatakan engkau merdeka. Gara-gara apa? Memberitahukan kepada Abu Lahab bahwasanya Aminah adik iparnya itu lahir anak laki-laki namanya Muhammad. Langsung apa? Dimerdekakan. Dimerdekakan. Masya Allah. Tahu gak harga budak itu berapa? Harga budak 50 juta. Jadi Abu Lahab berinfak untuk maulid Nabi Muhammad berapa? 50 juta. Jadi kalau ada orang yang infaknya 50 juta, berarti selevel dengan tapi dia tidak sholat, tapi dia sudah sedekah untuk maulid, sama dengan Abu Lahab. Apalagi kalau malam ini, masya Allah hadir ramai ya. Maulid Rasulullah, maulid Nabi ramai, besok subuhnya kosong, jam 8 sholat. Tadi sholat, sekarang tidak sholat kan? Levelnya sama dengan tidak, insya Allah semuanya kita tidak sama dengan Abu Lahab. Hadirin, masya Allah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Bagaimana caranya? Infakkan hartamu untuk apa? Untuk masjid. Infakkan hartamu untuk pondok pesantren. Walaupun sedikit, insya Allah itu sedekah jariyah mengalir terus selama ini tiang masih ada dan tiang ini kau yang infak, maka selama tiang ini dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk jumatan, dipakai untuk maulidan, itu ngalir terus pahalanya kepadamu. Ya itulah sedekah jariyah. Masya Allah. Oleh karena itu perbanyaklah amal. Kata beliau tadi kan, kita sekarang sudah di ujung zaman. Tapi lagi mau beramal, masya Allah. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin, kapan lahir Nabi besar Muhammad? Hari Senin. Semua kita tahu itu hari Senin, kita tahu semua. Waktunya kapan? Jam berapa? Ini jarang kita tahu. Wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman wa musana. Wa qubaila fajrin, dan sebelum fajar dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kapan? Sebelum fajar, sebelum subuh, setengah 4 atau jam 3 itu lahir Nabi besar Muhammad SAW. Kejadian aneh terjadi. Bidannya Aminah, ibunya Rasulullah SAW, ketika mengeluarkan Rasulullah SAW keluar dalam keadaan tidak memiliki darah. Maksudnya darahnya ibu itu tidak ada, tidak kotor, bersih. Ketika lahir, tiba-tiba anak tersebut, biasanya kan kalau anak keluar itu ada tali pusarnya sudah terputus. Biasanya keluar nangis kan bayi itu keluar. Ini tidak nangis, langsung sujud. Ada bayi seperti itu, langsung sujud. Ketika bangun langsung tangannya seperti ini menghadap ke langit, langsung mengeluarkan cahaya. Cahaya tersebut yadharu fihi qusur Syam, tampak dari cahaya tersebut kota Syam, bangunan-bangunan Syam tampak. Maksudnya apa? Negara-negara Arab akan ditaklukkan oleh Nabi kita besar Muhammad SAW.
terjadi perkara-perkara yang aneh. Di negeri Persia ada api yang hidup selama 1000 tahun padam. Tiba-tiba di kota Mekah, di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala, semuanya tumbang. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Langit itu, langit biasanya dulu itu orang-orang jahiliyah itu mampu meramal, kan? Kau dapat duit 1 miliar besok, dapat 1 miliar, kan diramal ya? Itu kalau orang jahiliyah kalau meramal, insya Allah tak meleset pak. Insya Allah tak meleset. Kenapa? Ada koneksi dengan jin. Jin itu terbang ke atas, curi kabar dari langit, langsung ngasih kabar ke manusia. Akhirnya diramalkan, tak meleset. Tapi pada suatu malam tiba-tiba langit itu dijaga ketat dengan malaikat. Malaikat dijaga ketat dari ujung ke ujung langit sehingga jin tak mampu menembus langit untuk mencuri kabar. Malaikat, masya Allah, Densus 88 Satpol PP, malaikat jaga. Apa kata jin? Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Kaset rusak. Suara saya kurang bagus pak. Macam tadi manusia itu masya Allah, apalagi yang koi tadi, subhanallah, luar biasa. Kalau saya ini kaset rusak pak. Masya Allah, apa kata jin? Kami dulu mampu menembus langit. Tiba-tiba pada suatu malam langit tersebut penuh dengan malaikat yang menjaga, kemudian membawa anak panah dari api. Kalau kami coba-coba mencuri kabar, langsung ditembak dengan api. Kenapa? Kenapa Pak Bu? Karena malam itu malam lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan cuma kita yang merayakan hari lahir Nabi besar Muhammad, bukan cuma kita, malaikat pun merayakan, bumi pun merayakan, Nabi Muhammad pun merayakan. Nah kita sekarang mau merayakan, dibilang bid'ah, dibilang syirik, dibilang kafir, masuk neraka. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejadian besar terjadi, masya Allah. Ketika Rasulullah SAW lahir, kebiasaan orang Mekah kalau bayinya lahir kemana? Dibawa ke desa-desa. Supaya apa? Supaya bahasa mereka lebih fasih. Nah ketika itu yang menyusui Rasulullah SAW Halimatus Sa'diyah, mereka keluar dari Bani Sa'ad, keluar untuk mengambil anak susuan. Maka Bani Sa'ad keluar semuanya, tinggal Halimah Sa'diyah dengan suaminya. Ketika itu Halimah Sa'diyah lambat. Kenapa? Karena keledainya yang ditunggangi sakit, kurus nih. Jalan akhirnya terlambat. Orang-orang sudah sampai ke Mekah mendapatkan tiap-tiap anak-anak susuan dititipkan pada mereka dan dikasih upah. Maka Halimah Sa'diyah terakhir datang karena keledainya lambat. Orang sudah dititipkan, bayinya sudah habis, sudah bayi dan ada lagi bayi. Tinggal rumah kecil, tidak ada suaminya, janda namanya Aminah. Mau menitipkan, apa kata Halimah? Bang, bujur deh bang. Mau nitipkan anaknya gitu, ada upahnya tak ya? Iya. Bah dia bah, janda nih. Ada diupah kali, udah hamba insya Allah ambil ya bah,
mungkin berkah, mungkin apa kalau bahasa kita berkah, bahasa Madura, bahasa Indonesianya barokah, mungkin barokah insya Allah. Maka diambil. Maka hadirin, ketika diambil anak tersebut langsung muncul keberkahan. Pertama, keledainya tadi yang mulanya sakit, yang mulanya lambat langsung sembuh dan cepat jalannya. Bani Sa'ad, kabilah Bani Sa'ad yang sudah mau pulang dikejar, malah duluan. Sampai ke rumah, Halimah Sa'diyah punya kambing tersebut kurus karena tidak ada makan, tidak mengeluarkan susu. Tiba-tiba keberkahan mulai datang lagi di rumahnya Halimah Sa'diyah. Apa itu? Kambingnya mulai gemuk, kemudian mengeluarkan susu yang sangat deras. Keberkahan, padahal Nabi Muhammad ketika itu baru masih bayi saja. Keberkahan, dan Halimah Sa'diyah belum masuk Islam. Nah, kita sekarang Nabi Muhammad sudah diutus, sudah meninggal, kita sekarang menjadi orang Islam yang mengikut Rasulullah SAW. Bagaimana keberkahan yang kita dapatkan kalau kita mencintai Rasulullah SAW? Oleh karena itu, di malam Maulid yang mulia ini kita tambahkan lagi rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tadi dibacakan oleh anak-anak sebuah hadis, adibu auladakum bi thalathi khisalin. Apa tadi? Hubbun Nabi, yang kedua hubbu ahli baitihi, kemudian qiraatul Quran. Ajarilah, berikanlah adab anakmu dengan 3 perkara. Pertama, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada ahlu bait, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan juga ajarilah mereka Al-Quran. Insya Allah, kalau kita masukkan rasa hati kita cinta kepada Rasulullah, apa yang kita dapatkan? Allah firmankan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, dan barang siapa yang mengikutiku, maka Allah akan mengampuni dosamu. Maka Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Masukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa hati kita, masuk ke dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian rasa cinta kepada para ulama dan para wali-waliullah, dan masuk ke dalam hati kita rasa supaya membenci seluruh maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk ke dalam hati kita rasa cinta kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah jaliban li kulli khair dafi'a li kulli syarr wa man wasal Umar wa man wasal salih fi khair wa fi afiyatin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari pribadi saya sendiri mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.